jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Shalom saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Nathanael Theo Setiawan dari GBT Anugerah Bandung. Bersyukur kepada Tuhan hari ini karena anugerah dan kemurahannya yang senantiasa diberikan kepada kita. Kesehatan, kekuatan, pikiran yang jernih, masih dapat berkata-kata, dan dapat ada sebagaimana saya ada pada saat ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Adalah satu hal yang menjadi kesukaan dan kebahagiaan bagi saya sebagai hamba Tuhan, yaitu menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk memberikan kekuatan, encouragement, dorongan, memberikan kepada saudara kekuatan dan juga penghiburan
di mana kita sangat-sangat membutuhkan firman Tuhan saat ini dalam tantangan pergumulan hidup dan 1001 macam masalah yang kita hadapi. Saudara ini diberkati oleh Tuhan, kita pasti sebagai manusia, pribadi lepas pribadi, kita mempunyai rancangan, rencana, planning, cita-cita dalam kehidupan kita. Pasti. Apakah ada rancangan yang sudah tercapai? Cita-cita yang sudah kita raih? Atau juga ada yang belum? Atau yang sedang kita jalani? Nah, kali ini saya ingin sedikit membahas tentang gaya hidup kita sebagai orang yang percaya dalam memiliki rancangan Allah dalam hidup kita, dan sekaligus kita harus yakin dan kita harus sadar juga bahwa setiap kita punya cita-cita dalam kehidupan kita. Apakah cita-cita rancangan kita sama dengan rancangan Tuhan? Apakah rancangan Tuhan sama dengan rancangan kita? Ini harus menjadi renungan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita akan berdoa supaya pembahasan firman ini memberkati setiap kita, memberikan pencerahan, memberikan pengertian bahwa betapa agung luhurnya rancangan Tuhan, rencana Tuhan dibandingkan dengan rencana manusia yang serba-serba terbatas. Namun sebelumnya mari kita berdoa, kita datang kepada Tuhan, mohon pimpinan, penyertaan Tuhan dalam pembahasan firman kali ini. Tuhan yang penuh kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur pada saat ini Bapa, oleh anugerah kemurahan Tuhan kami boleh ada sebagaimana ada untuk menyampaikan firman-Mu. Mohon kiranya pengurapan, penyertaan Roh Kudus dalam pemberitaan firman Tuhan ini untuk menguatkan, untuk memberikan dorongan, memberikan tuntunan kepada setiap orang-orang yang percaya, yang hidup di masa-masa penuh kesulitan, pergumulan, tantangan. Kadang-kadang kami harus memilih dan kami harus yakin apakah rancangan kami selaras dengan rancangan Tuhan. Terima kasih Bapak. Mohon penyertaan Tuhan dalam pembahasan firman supaya memberkati kami. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan. Dalam Yesaya 55 ayat 8 sampai 11 saya akan bacakan. Saudara dimanapun berada, mari kita menyimak, memperhatikan dan saudara bisa membaca dalam Yesaya 55 ayat 8 sampai 11 yang berbunyi demikian. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. 9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. 10. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, itu tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Amin. Firman Tuhan yang barusan kita baca dan perhatikan. Saudaraku, di sana kita mempunyai satu pengertian bahwa betapa tingginya rancangan dan jalan Tuhan dibandingkan dengan rancangan dan jalan kita. Bahkan tadi diberikan gambaran seperti tingginya langit dari bumi. Itu menunjukkan dan mengajarkan kita untuk merenungkan bahwa sebenarnya kita harus membuka diri, membuka hati dan sekaligus beriman kepada rancangan Tuhan yang maha tinggi dan maha luhur itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, setiap orang pasti memiliki cita-cita, siapapun, termasuk saya, kecuali patung ya. Lalu ada satu pertanyaan, bagaimana cita-cita itu terbentuk? Biasanya orang punya cita-cita masa depan, saudaraku, apa yang akan dia lakukan, apa yang dia akan kerjakan.
apa yang akan dia capai sebagai goal, tujuan dalam hidupnya. Biasanya hal-hal ini mempengaruhi orang memiliki cita-cita, saudara-saudara. Yang pertama, melalui pengalaman kita. Orang kadang-kadang membandingkan dan menilai bahwa saya bisa mencapai cita-cita oleh karena saya punya experience, punya pengalaman. Ada orang yang berkata begitu. Dan dengan penuh keyakinan dia berkata, saya pasti mencapai dan menggapai cita-cita saya karena saya punya pengalaman. Biasanya itu faktor yang bisa mempengaruhi setiap orang yang mempunyai cita-cita. Lalu yang kedua, melalui apa yang disaksikan, dilihat, atau dikagumi. Lalu muncullah keinginan, cita-cita, saya ingin seperti itu, saya ingin mencapai seperti ini. Karena yang dia lihat, dia saksikan, atau juga yang dia bisa dengar. Lalu muncullah keinginan-keinginan, cita-cita yang tentu saja berasal dari pribadi kita sebagai manusia itu. Tapi jangan lupa saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ada kalanya cita-cita kita, planning kita, rancangan kita, itu bisa saja berubah. Oleh karena sikon yang terjadi. Mungkin ada keraguan-raguan, ketidakpastian, atau merasa diri tidak mampu, dan lain sebagainya. Ada kadang cita-cita itu kandas di tengah jalan dan berubah seketika. Kita tidak heran bahwa manusia adalah tempat di mana sering kita mengalami perubahan. Tapi ada hal yang perlu kita perhatikan, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Konon katanya orang yang punya cita-cita itu dapat memacu hidupnya untuk lebih move on, lebih bergerak maju. Dibandingkan orang yang tidak punya cita-cita sama sekali. Itu yang pernah saya dengar, yang pernah saya baca, bahwa cita-cita itu bisa membantu orang memacu dirinya untuk move on, maju. Atau paling tidak akan membuat kita untuk lebih fokus, mengarahkan pandangan kita, tujuan hidup kita, perjalanan kita kepada satu titik yang kita katakan tadi sebagai cita-cita kehidupanku. Itu beberapa hal yang bisa muncul dalam kehidupan kita. Pernah saya berbicara dengan seorang berkata, aku punya cita-cita, ya, dan cita-citaku itu membuat aku bergairah, bersemangat untuk mencapai tujuan itu. Saya katakan itu juga tidak salah. Lalu dia berkata, sehingga dengan cita-cita itu saya bisa menjadi lebih fokus kepada goal, tujuan yang saya akan gapai dan saya akan capai. Saya katakan itu true, itu juga benar, bisa. Saudara-saudara, kalau saya dan saudara bisa memiliki cita-cita. Dan dengan cita-cita itu, saudaraku, tadi saya katakan beberapa poin, bisa membuat orang bergairah, bersemangat, saudaraku, lalu membuat orang lebih fokus untuk bergerak maju ke depan, untuk menggapai dan mencapai cita-cita itu. Sebagai manusia kita punya, dan tidak salah saya katakan. Bahkan kalau saya boleh katakan, orang yang hidupnya tidak punya visi, tidak punya cita-cita, kadang-kadang orang itu menjadi pribadi yang stagnan, yang tidak bisa bergerak. Tapi ingat saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang beriman, kita harus yakin bahwa rancangan dan rencana Tuhan, jalan Tuhan itu lebih tinggi daripada rancangan dan rencana serta jalan kita. Ingat, Allah juga memiliki rencana terhadap setiap pribadi kita. Kalau kita juga punya, secara individu masing-masing punya rencana, rancangan dalam hidup kita. Alkitab dengan jelas berkata bahwa Allah juga memiliki rencana terhadap setiap pribadi kita. Bahkan dengan jelas tadi dalam Yesaya 55:8-11, berancangan rencana Tuhan lebih tinggi, jalan Tuhan lebih tinggi. Luar biasa bukan? Rencana Allah itu ajaib, mengagumkan. Menurut pembacaan yang barusan kita simak bersama-sama. Saudara-saudaraku, di antara seluruh makhluk, ya, saya dan Anda yang adalah manusia ada dalam rencana khusus daripada Tuhan. Luar biasa. Ini menunjukkan
bahwa saudara itu unik di mata Tuhan. Punya sesuatu yang khas di mata Tuhan. Ada banyak ayat. Kau berharga di mataku, aku telah menebus engkau. Dan lain sebagainya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Tentu kita bisa membuat rancangan dan rencana dalam kehidupan kita masing-masing. Yes, betul. Kalau saya boleh tanya kepada setiap saudara masing-masing dimanapun saudara berada yang sedang menyimak pembahasan ini. Ya, saya punya rencana untuk masa depan saya. I have a plan for my future. Saya punya rencana untuk masa depan saya. Yes. Tapi sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita berdoa senantiasa supaya rencana rancangan kita itu, saudara-saudaraku, selaras dengan rancangan dan rencana dari Tuhan. Puji nama Tuhan. Dengan jelas tadi dalam pembahasan Yesaya 55:8-11 dikatakan, dengan jelas firman Tuhan kepada Nabi Yesaya berkata, rancangan Allah bukanlah rancangan manusia. Rancangan Tuhan bukanlah rancangan manusia yang serba terbatas. Very, very limited planning. Rancangan Allah berbeda total dengan rancangan manusia. Kita boleh punya rancangan. Dan orang yang beriman, kita harus belajar agar rancangan kita akhirnya selaras dengan rancangan Tuhan. Dan jangan lupa, poin yang ketiga. Kalau yang satu, rancangan Allah bukanlah rancangan manusia. Yang kedua, rancangan Allah berbeda total dengan rancangan manusia. Dan yang ketiga, jangan lupa, rancangan Allah pasti berhasil, saudara. Rancangan Tuhan itu pasti berhasil. Ada banyak ayat Alkitab mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah gagal. God never fails. Tuhan tidak pernah gagal. Dalam Ayub 42:2, aku tahu bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Rancangan Allah pasti berhasil. Luar biasa. Rancangan Allah bukanlah rancangan manusia. Menurut Yesaya 55 ayat yang ke-8. Tadi dengan jelas dikatakan, ditegaskan oleh Alkitab. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Yesaya memastikan hal-hal berikut ini. Rancanganku, rancangan Tuhan, bukanlah rancanganmu atau rancangan manusia. Jalanmu atau jalan manusia bukanlah jalanku, bukan jalan Tuhan. Jadi jangan menganggap bahwa apa yang kita rancang itu, saudara-saudara, otomatis mendapat persetujuan Tuhan. Sebagai orang yang percaya, tidak salah kita punya visi, punya planning, punya rencana, saya katakan harus. Tapi mari kita bawa di hadapan Tuhan. Ya, ada kalanya kita punya rancangan, rencana, lalu kita paksakan Tuhan untuk mengaksesi, menyetujui, saudaraku, rancangan kita. Itu bukan ajaran Alkitab. Rancangan Tuhan lebih tinggi, jalan Tuhan lebih tinggi. Haleluya. Mengapa rancangan Allah itu berbeda dengan rancangan manusia? Bobot rencana Allah berbeda dengan rancangan manusia. Jalannya sudah beda. Tingginya saya sudah beda. Otomatis bobot rencana Allah berbeda dengan rancangan manusia. Dalam Mazmur 92 ayat 6, dengan jelas firman Tuhan berkata, betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu. Ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancanganmu. Dalam Mazmur 94 ayat 11 dikatakan, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan manusia. Sesungguhnya semuanya sia-sia. Belaka ini rancangan manusia yang tidak mau diselaraskan dengan rancangan Tuhan. Saya tidak mengatakan bahwa saudara tidak boleh punya planning, rencana dengan harus. Tapi sebagai orang yang beriman, kita harus percaya. Rancangan-rencana Tuhan
itu yang terbaik. Lebih tinggi dari bumi dan jalannya agung, luhur. Puji nama Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Saya kagum dengan firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Rancangan Tuhan itu rancangan yang terbaik untuk kebaikan kita. Tentu kalau saya baca begitu banyak ayat, ya cukup panjang. Tapi saya ambil poin-poin yang saat ini saya berdoa bisa memberikan keyakinan kepada kita bahwa rancangan Tuhan is the best. Yang terbaik bagi saya dan bagi saudara. Saudaraku, saya akan bagi dua hal. Saya akan jelaskan dulu tentang rancangan Tuhan. Dalam Yeremia 29:11 ayat ini yang sangat banyak dikenal oleh setiap kita. Rancangan Tuhan. Yeremia 29:11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi Tuhan punya planning rancangan untuk saya dan saudara. Special planning for you and me. Untuk saya dan saudara, kata Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Ini firman Tuhan yang mencatat. Jadi dengan membaca ayat ini, kita punya keyakinan bahwa Tuhan punya rancangan yang terbaik. Jalan Tuhan itu yang terbaik. Saudara-saudaraku, rancangan Tuhan itu terbaik buat saya dan buat saudara. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Puji nama Tuhan. Our God is merciful. Tuhan kita Tuhan yang penuh kasih. Bahkan rancangannya pun yang tertinggi. Saudara, yang terbaik. Bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. So, jadi rancangan Tuhan, saudara-saudaraku, untuk kebaikan kita. Yeremia 29:11. Agar damai sejahtera, the peace of God, memberi masa depan yang penuh harapan, baik sekarang maupun yang akan datang. Kita harus meyakini, manakala kita berada di dalam rancangan Tuhan, selalu menyerahkan rancangan kita untuk selaras dengan rancangan Tuhan. Hal-hal tadi dikatakan kebaikan kita, damai sejahtera, masa depan yang penuh dengan harapan. Puji nama Tuhan. Rancangan Tuhan. Saudaraku, rancangan manusia, Alkitab dengan jelas berkata, seringkali berorientasi kepada kepuasan diri kita sendiri. Saudara, kehendak diri kita sendiri. Itu rancangan manusia. Itulah sebabnya sebagai orang yang percaya kita harus menaruh rancangan kita di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, bila rancanganku ini bagi kemuliaan namamu, kebesaran namamu, dan selaras dengan kehendakmu. Puji nama Tuhan, saya punya cita-cita. Saya punya planning dalam hidup, dalam pelayanan. Tapi mari kita semua belajar. Kita sangat yakin jalan Tuhan, rancangan Tuhan itu yang terbaik. Kalau tadi saudaraku, rancangan Tuhan itu kebaikan kita, damai sejahtera, masa depan yang penuh harapan, Yeremia 29:11. Sekarang rancangan manusia itu seringkali saudaraku berorientasi kepada diri kita sendiri. Kita baca sebuah ayat dalam Kejadian 11 ayat yang keempat, pada saat menara Babel didirikan. Itu atas rancangan manusia. Dan di dalamnya terselubung keinginan-keinginan saudaraku yang seluruhnya berorientasi kepada kehendak manusia. Kejadian 11 ayat yang keempat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Itu cita-cita yang bagus. Sementara kita baca ayat ini luar biasa. Tapi dikatakan kita bangun sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Wow, luar biasa. Tapi kita lanjutkan, saudara. Dan marilah, ini tujuannya. Kata Kejadian 11:4. Dan marilah kita cari nama. Nama. Saat itu mereka mendirikan menara yang ingin supaya puncak sampai ke langit dengan satu goal. Mencari nama. Nama
popularitas kemanusiaan. Dengan jelas Alkitab berkata, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Rancangan Tuhan apa saudara? Agar namanya saudara-saudaraku dikenal sampai ke ujung bumi. Tuhan katakan, beritakanlah firman sampai ke ujung bumi. Tapi pada waktu Menara Babel didirikan, mereka hanya terbatas kepada orientasi hawa nafsu manusia. Untuk mencari nama, kehebatan, popularitas manusia berorientasi kepada diri sendiri. Jelas berbeda bukan? Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan. Ada satu pertanyaan berikutnya yang muncul saudara. Bagaimana rancangan manusia bisa disesuaikan dengan rancangan atau rencana Tuhan? Bagaimana rancangan kita kemudian selaras sesuai dengan rancangan Tuhan? Rancangan Tuhan. Dengan jalan Tuhan. Jelas jawabannya adalah firman Tuhan itu sendiri. Yang pertama, manusia patut berusaha memahami rancangan Tuhan melalui firman Tuhan. Mazmur 119:105. Firman adalah pelita. Yang berikutnya lewat doa. Mazmur 5 ayat 8 dan 9. Yang ketiga lewat nasihat-nasihat, ajaran-ajaran kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, jikalau kita ingin memiliki relasi yang baik, good relationship, hubungan yang baik dengan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Saudaraku, pembahasan ini bukan untuk melarang kita kemudian punya cita-cita, punya planning, no. Tapi ditekankan, mari sebagai orang yang percaya, agar cita-cita planning kita selaras dengan firman Tuhan. Lewat firman Tuhan, lewat doa dan nasihat. Amsal 19 ayat yang ke-20. Ada ayat yang dijelaskan dengan sangat jelas. Kalau Anda mau catat boleh. Amsal 3 ayat 11. Hei anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Haleluya. Planning orang percaya, rancangan orang percaya tidak pernah lepas dengan firman Tuhan. Dengan doa. Nasihat-nasihat yang membawa kita lebih mengerti dan mengenal akan kehendak Tuhan. Dalam Amsal 8 ayat 33, dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak, janganlah mengabaikannya. Haleluya. Di tengah-tengah saudaraku, orang mulai lupa dengan firman, orang mulai lupa dengan kedaulatan Tuhan, orang mulai lupa dengan pimpinan Roh Kudus. Orang mulai mengabaikan relasi, hubungan yang baik dengan Tuhan. Orang mulai berorientasi kepada diri sendiri. Seperti contoh tadi, waktu mereka mendirikan Menara Babel, mereka hanya berorientasi kepada diri sendiri untuk mencari nama. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan saat ini, mari saya ingatkan kepada setiap kita. Agar kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang memiliki iman kepada Tuhan. Saudara-saudara, kita yakin bahwa rancangan rencana Tuhan tidak pernah gagal. Oleh karena itu, betapa penting kita punya good relationship dengan firman-Nya, dengan doa, dan hal-hal yang membuat kita lebih dekat kepada Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Manakala saya membuat planning rencana dalam hidup saya, tentu saya punya akal sehat, saya punya pertimbangan, saya punya kehendak, lalu saya tuangkan ke dalam cita-cita saya, tapi kembali saya berkata, apakah ini selaras dengan kehendak Tuhan? Apakah lewat ini semua nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagungkan? Saudara, beberapa catatan dalam kesempatan yang indah ini. Mengapa rancangan itu pasti berhasil? Rancangan Tuhan pasti berhasil. Dalam Yesaya 55 ayat 11. Yesaya 45 ayat 23. Matius 24 ayat 35. Apa yang diucapkan Allah pasti akan terjadi. Pegang itu. Keep it in your heart.
Yang kedua, semua ada dalam rancangan Tuhan. God is in control. Semua dalam rancangan Tuhan. Bukan berarti membuat kita pasif, lalu kita fatalisme berserah kepada rezeki. Bukan. Dan saya katakan kita boleh punya planning, punya rencana, punya kehendak. Tapi mari sebagai orang yang beriman, apakah cita-citaku ini selaras dengan kehendak Tuhan? Memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan dalam hidupku. Semua dalam rancangan Tuhan. Yesaya 46 ayat 10. Yang ketiga, pada akhirnya, God is the decision maker. Akhirnya, Tuhanlah yang menentukan segala sesuatu. Amsal 19 ayat 21, Amsal 16 ayat 9. Manusia bisa merancang, tetapi keputusan Tuhan yang terlaksana. Haleluya. Setiap orang yang percaya beriman kepada Tuhan, dia akan menyerahkan seluruh rancangan hidupnya, rencana hidupnya di bawah tangan Tuhan. Yesaya 8 ayat 10, buatlah rancangan tetapi akan gagal juga. Ambillah keputusan tapi tidak terlaksana juga sebab Allah menyertai kami. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Mengapa kita harus melibatkan Tuhan dalam membuat decision, keputusan, rancangan-rencana dalam hidup kita? Pernah ada orang berkata kepada sayalah penentu, bukan Tuhan. Terlalu sombong dia. Seakan-akan hidupnya itu milik dia sendiri. Yakobus berkata dalam Yakobus 4 ayat 13-16. 1 jam dari sekarang saja kita tidak tahu apa yang kita akan alami. Sehari dari sekarang, we do not know what will happen. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Libatkan Tuhan dalam membuat rancangan-rencana dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Mengapa kita harus melibatkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita, termasuk dalam membuat rencana, rancangan dalam hidup kita? Saudaraku, life is too short. Yang pertama, hidup ini singkat. Libatkan Tuhan. Dalam Mazmur dikatakan hidup manusia seperti uap. Dalam Petrus kemuliaan manusia seperti bunga rumput. Yang sewaktu-waktu hilang dan lenyap. Hidup ini singkat. Libatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Tanpa melibatkan Tuhan, artinya kita membuat diri kita sebagai Tuhan. Tanpa melibatkan Tuhan, artinya kita membuat diri kita sebagai Tuhan. Itu disebut kecongkakan. Alkitab mengajar dalam Yakobus pasal 4. Jadi kita harus berkata, dalam semua rancanganku dan semua planningku, aku percaya bersama Tuhan aku akan mendapat sesuatu yang terbaik. Sesuatu yang luar biasa. Sebab rancangan Tuhan itu tinggi dan luhur. Jalan Tuhan itu tidak terduga. Dan kalimat yang terakhir kita akan selalu berkata, ini akan terjadi dalam hidupku jika Tuhan menghendaki. Itu sikap yang harus kita ambil dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Setiap kita yang sedang mendengar pembahasan firman ini, sebenarnya begitu banyak ayat, saudara. Tapi sesuaikan dengan waktu yang ada. Setiap kita pasti punya rancangan-rencana. That's good, itu bagus. Saya juga punya. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita tadi menyimak Yesaya 55 ayat 8-11. Jalan Tuhan itu lebih tinggi dari jalan kita. Rancangan Tuhan itu lebih tinggi dari rancangan kita. Seperti tingginya langit dari bumi. Kita harus percaya, saudara-saudara. Rancangan Tuhan is the best, yang terbaik buat saya dan buat saudara. Percayalah. Tuhan Yesus pernah berkata dalam Injil Markus. Ditujukan kepada orang-orang yang selalu hidupnya diisi dengan kekhawatiran, ketakutan. Tuhan Yesus berkata, Bapamu di sorga tahu
apa yang kau perlukan. Bapa di surga tahu apa yang kau perlukan. Dalam Injil dikatakan rambut di atas kepalamu pun sudah terhitung semuanya. God is in control. Tuhan memegang kendali. Orang yang melekat kepada Tuhan, orang yang dekat dengan Tuhan, saudaraku, adalah orang yang mengerti. Bersama Tuhan, dia tidak akan pernah gagal. Bersama Tuhan, dia tidak akan pernah gagal. God is the best decision maker. Tuhan adalah pembuat keputusan yang terbaik. Apapun yang saudara hadapi saat ini, tetap serahkan hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Rancangan Tuhan yang terbaik. Jalan Tuhan yang tertinggi dalam kehidupan saudara. Saya berdoa akhirnya pembahasan ini memberkati saudara. Memberikan keyakinan. Betapa sukar dan sulit kalau kita lihat situasi dunia ini. Banyak tantangan yang kita hadapi. Mission impossible yang kita hadapi. Kita akan tetap berkata, jalan Tuhan lebih tinggi dari jalanku. Rancangan Tuhan lebih tinggi dari jalanku. Yeremia katakan, ada masa depan yang penuh dengan harapan. Tapi Kejadian justru berkata, pada waktu Menara Babel didirikan, mereka hanya berorientasi kepada nama mereka. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, berkat Tuhan menyertai kita. Sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan menyertai kita. Kita akan berdoa bersama-sama, dimanapun sudah berada. Bapa yang penuh kasih di dalam nama Tuhan Yesus, dalam waktu yang ada waktu yang singkat ini, kami boleh kembali diberkati lewat firman-Mu. Kadang-kadang Tuhan, kami punya berencana, punya planning. Tapi kadang-kadang kami berjalan sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Sehingga hidup kami penuh ketakutan, kekhawatiran. Ajar kami Tuhan, untuk dekat melekat dengan Tuhan. Termasuk rancangan dan rencana hidup kami. Kami percaya bahwa rancangan Tuhan, jalan Tuhan untuk kami itu yang terbaik. Tuhan tidak pernah gagal. Terima kasih. Dalam waktu yang ada ini, kami boleh disegarkan kembali. Kami boleh diberikan pencerahan lewat firman-Mu. Kiranya pemberitaan yang terbatas oleh karena waktu ini akan terus dihidupkan oleh kuasa Roh Kudus dalam setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyadari hidup ini singkat. Bahwa tanpa melibatkan Tuhan, artinya kami menganggap diri kami ini mampu. Ajar kami Tuhan, menyerahkan semua kepadamu. Sebab rancangan dan jawaban yang terbaik datang dari Tuhan. Memberkati semua pendengar yang sedang mengikuti pembahasan ini, dimanapun berada. Kiranya Tuhan akan menjamah. Tuhan akan memberikan kepada mereka sesuatu yang baru. Pencerahan, breakthrough, terobosan dalam hidup mereka. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Roh Kudus roh kebenaran yang akan membawa kami kepada seluruh kebenaran. Terima kasih Tuhan. Di dalam Engkau kami penuh sukacita. Di dalam Engkau kami penuh keyakinan, kepastian. Di dalam Engkau kami memiliki jaminan bahwa Tuhan tidak pernah gagal. Terima kasih memberkati semua pendengar. Anak-anak Tuhan, hamba Tuhan yang sedang melakukan ministry di semua denominasi gereja yang memuliakan Kristus. Memberkati para hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Kuatkan, menyertai mereka Tuhan. Di kota besar, di desa-desa, tempat terpencil, di pegunungan, Tuhan hadir bersama dengan mereka. Memberkati semua orang percaya pada hamba Tuhan di semua denominasi yang memuliakan Kristus. Memberkati, berikan kesehatan. Kami dengan penuh kasih juga berdoa ya Tuhan, bagi negara kami Indonesia yang kami kasihi. Di mana Tuhan menempatkan kami di sini bukan kebetulan. Firman katakan supaya kami mendoakan untuk kesejahteraan negara kami. Di mana Tuhan menaruh kami di bumi Indonesia yang kami kasihi. Berkati pemerintah kami. Lindungi dari Bapak Presiden sampai pejabat-pejabat di daerah yang terendah. Memberkati semua pemerintah kami. Kami doakan Tuhan menyertai. Berikan kesehatan, penyertaan, hikmat untuk mengelola negara kami Indonesia. Memberkati Tuhan keamanan NKRI. Rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Di bawah Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Memberkati Tuhan. Pemulihan ekonomi. Juga masa pandemi ini Tuhan memberikan pertolongan. Dengan proteksi. Perlindungan yang kuat dari sorga. Memberkati Indonesia. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan.
memberikan keamanan negara kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur saat ini kami dapat menyampaikan firman-Mu. Nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. God bless you all. Saat tiada jalan yang harus ku tempuh, Yesus ada di sana memberi pengharapan. Saat tiada jawaban di dalam hidupku, Kau ada di sampingku dan memberiku jawaban.